Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Yamansari 01, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Yamansari 01. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Luciana Dewi Kristanti, Guru SD Negeri Yamansari 01, sebagai calon guru penggerak angkatan 9, yang mana pada hari ini akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan saya di sini adalah untuk berbagi pengalaman dan pemahaman tentang materi disiplin positif yang sudah diajarkan pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun tujuan saya di sini untuk berbagi materi disiplin positif yang pertama adalah 1. Calon guru penggerak dapat menyampaikan pemahaman pembelajaran dari penerapan konsep modul budaya positif. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Sebelum ke materi, saya akan menampilkan pertanyaan pemantik. Nah, di sini silakan Bapak Ibu boleh memberikan komentar setuju atau tidak setuju. Oke. Yang pertama, Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Hukuman di sini dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Silakan Bapak Ibu berikan komentar setuju atau tidak setuju. Di sini bukan berarti benar atau salah ya Bu, tetapi setuju atau tidak setuju nanti akan kita kaitkan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Monggo Ibu, setuju apa tidak setuju? Tidak setuju Bu. Oke, tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju apa mboten Bu? Tidak setuju. Tidak setuju. Alasannya apa Bu? Alasannya karena pemberian penghargaan itu kepada anak tidak dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena dengan adanya penghargaan, anak pada saat itu bersemangat sekali untuk meningkatkan motivasi. Tetapi kalau seandainya tidak ada penghargaan dari Bapak atau Ibu guru, maka motivasi belajar anak masih dipertanyakan apakah masih tetap bersemangat atau tidak. Jadi motivasi belajar anak itu seharusnya itu muncul dari dalam diri sendiri, bukan hanya dengan faktor penghargaan. Seperti itu Bu. Terima kasih.
Oke, beri tepuk tangan buat komentar dari Ibu Eka. Terima kasih Ibu Eka. Nah, di sini pertanyaan pematik yang sudah kita jawab ini akan berkaitan dengan materi selanjutnya. Nah, di sini materi apa saja yang akan saya bagikan nanti ke depan, Bapak Ibu, yang merupakan intisari dari modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Dan 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi. Dan segitiga restitusi. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki materi, tentunya saya akan menjelaskan dulu apa sih makna dari disiplin. Di sini disiplin berasal dari bahasa Latin yang bertuliskan disciplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya, sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ini makna dari disiplin tersebut. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini dijelaskan arti dari sebuah disiplin positif menurut teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Ini yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian makna disiplin di sini, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Ini teori motivasi. Apa tujuannya? Yang pertama, satu, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini ada 3 teori motivasi. Motivasi yang pertama dan kedua itu merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi yang datangnya dari luar. Kemudian motivasi yang 3 untuk menghargai diri sendiri itu merupakan motivasi intrinsik yang datangnya dari dalam diri kita sendiri, kesadaran diri kita sendiri. Nah, di sini untuk menghargai diri sendiri sebagai motivasi intrinsik memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Dan dari nilai-nilai kebajikan universal tersebut akan dijadikan sebagai keyakinan kita, keyakinan kelas kalau kita terapkan di sekolah. Nah, berikutnya, model berpikir menang-menang. Yang kedua, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini, yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Di sini disebutkan posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ini tujuannya adalah untuk menghindari hukuman. Kemudian
Kemudian sebagai teman dan pemantau tujuannya adalah untuk mendapatkan imbalan. Nah, sedangkan manajer ini tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, bagaimana sih kita posisi kita sebagai manajer? Bagaimana caranya? Nah, itu melalui segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Berikutnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini ada juga 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu? Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, dan yang keempat kesenangan atau kebebasan. Berikutnya, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gossen. Dan berikutnya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila, di sini tentunya Bapak Ibu sudah paham ya, ada dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu mungkin bisa menyebutkan apa saja dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Silakan Ibu Muti. Baik, terima kasih untuk Ibu Lucy. Tadi yang ditanyakan Ibu Lucy, apa saja dimensi dari profil pelajar Pancasila ya? Iya, Ada 6 dimensi di sini. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif, Bu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Muti atas penjelasannya. Betul sekali Bapak Ibu, dalam dimensi profil belajar Pancasila ada 6 dimensi yang sudah kita ketahui. Berikutnya, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal juga, dipengaruhi dari luar. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu merupakan dasar pemikiran yang dimulai dari diri kita sendiri, yang timbul dari pikiran kita sendiri, yang timbul dari keyakinan kita. Nah, inilah yang disebut dengan motivasi internal. Nah, ini yang merupakan dari tujuan disiplin positif itu yang ini, Bapak Ibu. Kemudian materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu, nah di sini kita kembali ke filosofi
Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, ya, di mana menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro yang mengartikan merdeka, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini yang merupakan arti yang kita artikan sekarang adalah sebuah disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon, yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Dan yang keempat, penghargaan tidak efektif. Nah, di sini apa sih artinya dihukum oleh penghargaan? Nah, mengapa kita dihukum oleh penghargaan? Yang pertama, karena penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu mengapa kita sebaiknya itu tidak berlebihan dalam memberikan penghargaan. Karena ternyata penghargaan memiliki dampak-dampak yang negatif. Berikutnya, bentuk program kebajikan. Nah, kita tadi diharapkan tidak memberikan penghargaan yang berlebihan terhadap peserta didik kita, tetapi akan lebih bermanfaat atau berguna itu dalam bentuk program kebajikan atau sebuah apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal, Bapak Ibu di sini. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi kita tidak hanya memberikan pengakuan kepada salah satu siswa. Hal sekecil apapun kita berikan pengakuan terhadap murid-murid kita supaya mereka menjadi lebih bersemangat lagi. Yang berikutnya, beri pengakuan secara konsisten. Jadi terus-menerus Bapak Ibu, jangan hanya kita beri suatu saat saja, tetapi ketika anak berbuat kebaikan lagi kita tidak memberikan apresiasi, begitu ya Bapak Ibu. Sehingga kita diharapkan secara konsisten memberikan apresiasi terhadap murid-murid kita. Berikutnya, fokus pada proses. Nah, di sini kita jangan hanya melihat hasil akhirnya saja, tetapi di sini kita lebih memfokuskan pada proses. Tentunya dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan sehari-hari, kita bisa memberikan apresiasi-apresiasi yang bermanfaat bagi siswa supaya siswa kita lebih bersemangat lagi, lebih berkreativitas lagi. Berikutnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang mungkin kita berikan pada murid kita dalam bentuk kalimat pembuka, misalkan, kemarin saya perhatikan ya, rasa empatimu besar sekali. Nah, ini rasa empatimu besar sekali merupakan sebuah nilai kebajikan ya. Nah, situasinya kapan Bapak Ibu kita berikan apresiasi seperti ini? Yaitu pada saat menolong murid baru di kelas kita. Misalkan si anak mendekati murid baru, nah kita perlu memberikan apresiasi terhadap anak itu, ya, supaya mereka lebih merasakan diperhatikan oleh gurunya. Berikutnya, saya menghargai kepedulianmu. Nah, di sini kapan situasinya? Yaitu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, di sini kita perlu menanamkan anak supaya
saling berkolaborasi, bekerja sama dengan siswa yang lain, kita perlu memberikan apresiasi tentang kepedulian. Berikutnya, ini kata terima kasih. Nah, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Kapan diberikannya? Yaitu pada situasi saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, kita perlu memberikan apresiasi kecil seperti ini, tentunya akan berdampak besar pada siswa. Berikutnya, nah di sini Bapak Ibu setelah tadi mendengarkan pemaparan yang saya berikan, mungkin Bapak Ibu nanti bisa menjawab apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini tindakan gurunya adalah 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, karena si anak terlambat ke sekolah, kira-kira menurut Bapak Ibu ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Monggo Bapak Ibu, ada yang mau memberikan jawaban? Menurut saya hukuman. Oke, menurut Bu Eka hukuman. Oke, baik. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, terima kasih Bu Muti. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman juga. Oke, baik. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Terima kasih Bu Eka. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, terima kasih Bu Eka. Berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin di sini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini merupakan bentuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu, ini bingung. Umuti? Oh iya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, berarti kayaknya hukuman ya Bu ya? Oke. Ya, terima kasih jawabannya Ibu Muti. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut BK, hukuman atau konsekuensi BK? Hukuman Bu. Hukuman. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu. Kita lihat ya bagaimana jawaban yang sudah kita jawab tadi. Yang pertama, mencatat 100 kali. Ya, betul sekali ya Bu, tadi merupakan hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket, hukuman juga. Push up, hukuman. Mengganti kertas yang dicoret, konsekuensi, betul. Kemudian membersihkan tumpahan air, konsekuensi, betul. Yang berikutnya, murid mengenakan sepatu seharian di sekolah dalam hukuman. Yang terakhir tadi ya Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket tadi hukuman. Ternyata ini sebuah konsekuensi Bu. Iya. Jadi ini merupakan konsekuensi. Mengapa? Karena ini merupakan pelajarannya olahraga ya. Jadi tidak berhubungan dengan hukuman fisik Bu. Ini hanya mengganti saja karena terlambat 10 menit. Jadi ini masih masuk konsekuensi. Berikutnya, apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Yang pertama, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti hukuman fisik tadi ya Bu. Kemudian konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik ataupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi membuat anak menghargai disiplin. Hukuman merupakan paksaan, sedangkan konsekuensi merupakan stimulus atau tanggapan. Hukuman merupakan dorongan anak menyakiti diri sendiri.
Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah untuk menyesuaikan diri. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Nah, berikutnya ternyata ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Ya, ternyata hukuman, konsekuensi, ya, ini bisa merupakan identitas yang gagal, terutama ini pada hukumannya, Bu. Ini merupakan memberikan efek yang negatif. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, otomatis anak akan tersakiti secara fisik ataupun mental. Jadi ini pengaruhnya sangat negatif. Kemudian jika konsekuensi ini pengaruhnya masih netral, Bu. Ya, diberikan konsekuensi itu akan membuat anak menetralkan. Jadi anak akan melakukan yang seharusnya terjadi. Tetapi di sini ada yang lebih dari sebuah konsekuensi, yaitu namanya adalah restitusi. Di sini restitusi itu menerapkan pilihan, merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Restitusi mendapatkan penguatan. Maaf Bapak Ibu, kecil sekali. Restitusi membuat murid belajar untuk bertanggung jawab pada perilakunya. Nah, di sini restitusi membuat sesuatu menjadi lebih positif, karena di sini anak akan menyadari kesalahannya, anak akan menyelesaikan permasalahannya dengan lebih baik. Jadi kita seharusnya tidak memberikan hukuman kepada anak karena itu pengaruhnya sangat negatif, dan kita lebih disarankan untuk merestitusi siswa tersebut supaya mereka bisa. Nah, ini Bu, apa itu restitusi? Nah, di sini disebutkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi menurut Gosen. Nah, yang ketiga adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ini di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Apa saja ciri-ciri restitusi? Yang pertama, 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ciri-ciri dari restitusi itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, di sini apa itu keyakinan kelas? Bapak Ibu, mengapa sih kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bapak Ibu mungkin mengetahui ya bahwa peraturan berlalu lintas itu menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Itu peraturannya. Tetapi bagaimana bila peraturan ini kita jadikan sebuah keyakinan kita? Apa sih nilai kebajikan dari sebuah peristiwa untuk menggunakan helm ketika kita mengendarai roda 2, Bapak Ibu? Tujuannya apa? Mungkin Bapak Ibu tahu? Biar selamat.
yang selamat. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Nah, nilai kebajikan dari menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 adalah keselamatan Bapak Ibu. Betul sekali. Terima kasih Ibu Muti. Berikutnya, mengapa sih kita perlu memiliki peraturan 3M? Nah, ini ketika dalam kondisi Covid ya Bapak Ibu, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Tujuannya itu apa? Apakah hanya sekedar kita mematuhi peraturan pemerintah, ataukah ada nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan di situ? Bapak Ibu, monggo berkomentar. Agar tidak tertular penyakit COVID, Bu. Iya, betul sekali ya, Bu. Tujuan kita menggunakan masker pada saat COVID-19 adalah agar kita tidak tertular, yaitu untuk kesehatan diri kita sendiri. Nilai kebajikannya adalah untuk kesehatan. Berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mungkin jika ini sebuah peraturan saja, mungkin supaya kenapa kita datang tepat waktu adalah untuk apa Bu kalau peraturan berarti? Untuk kelancaran sebuah kegiatan, Bu. Ya, itu merupakan keyakinan kita ya Bu, supaya kegiatan lancar ya. Tidak hanya sebatas peraturan harus datang tepat waktu. Jika tidak datang tepat waktu, mungkin jika itu hanya sebuah peraturan, kita akan tidak mengikuti kegiatan ya Bapak Ibu, akan diskors mungkin. Ya, tapi kalau itu sebuah keyakinan karena kita menginginkan untuk mendapatkan ilmu, ya keyakinan kita supaya kita mendapatkan ilmunya itu lebih maksimal gitu Bu. Nah, mengapa sih keyakinan bukan peraturan? Nah, tadi kan sudah disampaikan mana yang merupakan peraturan dan mana keyakinan ya Bapak Ibu. Kenapa ya harus keyakinan bukan peraturan? Nah, di sini dijelaskan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi lebih singkat Bapak Ibu di sini kalau keyakinan dibandingkan dengan peraturan yang mungkin lebih kaku sifatnya Bapak Ibu. Jika keyakinan itu lebih kita yakini maknanya untuk diri kita sendiri. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, di sini kalimat-kalimatnya dibuat dalam bentuk yang positif, tidak berupa larangan-larangan ya Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang terakhir, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi disesuaikan dengan keadaan kelas kita Bapak Ibu, apakah di kelas rendah atau di kelas tinggi yang memiliki pengetahuan yang berbeda. Nah Bapak Ibu silakan perhatikan di depan saya sajikan ada 2 yang berisi kesepakatan kelas. Tetapi di sini antara garis yang hijau dan yang putih itu ada perbedaan Bapak Ibu. Nah di sini sama-sama bertuliskan kesepakatan. Tetapi menurut Bapak Ibu kira-kira kita lihat dari sebuah kalimatnya mana yang merupakan keyakinan. Keyakinan tadi ya bersifat abstrak Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat dari ciri-ciri kalimatnya. Silakan dipahami dulu antara yang hijau dengan yang putih. Mungkin dari kalimat yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang hijau. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang terakhir, aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir ini tertib. Sedangkan yang di sebelah kanan yang putih, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Berbeda ya Bapak Ibu, walaupun duanya itu judulnya kesepakatan kelas, tetapi kalimatnya berbeda. Kira-kira yang merupakan sebuah keyakinan yang hijau atau yang putih Bu? Monggo Bu Eka barangkali punya masukan atau
Bu Muti, monggo Bu Muti. Kalau menurut saya pada kata kami guru dan murid yang saling menyayangi, kemudian kami murid yang semangat belajar dan kami murid yang peduli dengan teman-teman di sini yang perlu digarisbawahi ada apa ya? Ada nilai atau sikap saling menyayangi, semangat dan peduli. Di sini kelihatan tadi yang sudah disampaikan sama Ibu Lucy, saya menangkapnya ada kata-kata yang abstrak ya, yang tidak terlihat. Berarti itu di yang sebelah putih, yang putih ya, yang putih, tabel yang putih, ya, itu merupakan sebuah keyakinan. Oke, terima kasih Bu Muti atas pendapatnya. Monggo Bapak. Bapak Ali barangkali mau menyampaikan pendapatnya. Apakah sependapat dengan yang disampaikan oleh Bu Mutiara? Ya, terima kasih Bu Lucy ya sudah memberikan kesempatan pada saya ya terkait dengan dua kalimat ini. Yang satu itu tetap sama ya bunyinya Bu, kesepakatan kelas ya, satunya juga kesepakatan kelas ya. Tapi dilihat dari kalimat yang ada ya di situ saya cenderung ke yang sisi kanan Bu yang putih, yaitu sebagai keyakinan kelas ya. Mengapa? Karena di dalam kalimat-kalimat tersebut itu mengandung kalimat yang pertama tentunya kalimat positif Bu. Itu kemudian di situ juga muncul dari dalam diri sendiri ya, jadi secara internal Ibu ya. Kemudian tadi juga saya sepakat dengan Ibu Tuti ya, di dalam keyakinan kelas itu mengandung kalimat yang abstrak ya. Contohnya tadi saling menyayangi, itu kan salah satu bentuk ya kata atau kalimat yang abstrak. Kemudian semangat ya, itu juga abstrak ya. Dan yang ketiga juga sampai itu ya, peduli, itu juga kalimat abstrak ya. Jadi saya memilih yang putih, itu merupakan sebuah keyakinan kelas itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ali atas pendapatnya, dan ternyata sependapat dengan Ibu Muti bahwa yang putih merupakan keyakinan. Juga sependapat sekali. Terima kasih. Berikutnya kita lanjutkan. Nah, ini perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Yang pertama, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, jika keyakinan kelas kalimatnya lebih singkat, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab memiliki arti yang luas, universal ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua kalimatnya dilarang mengganggu orang lain. Ini merupakan peraturan. Nah, sedangkan dalam keyakinan kelas kalimatnya merupakan sebuah kebajikan universal yang lebih singkat, yaitu menghormati orang lain. Di sini kalimatnya juga lebih positif dibandingkan dengan yang peraturan. Ada kata dilarang. Nah, itu kata yang negatif ya Bapak Ibu. Mungkin anak akan mendengarkan kata dilarang itu sesuatu yang menakutkan ya gitu Bapak Ibu. Tetapi kalau kita ganti dengan kata menghormati orang lain, itu akan lebih lebih adem Bapak Ibu. Anak akan tidak merasa takut lagi dengan keyakinan kelas yang diterapkan di kelas Bapak Ibu. Berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini juga merupakan peraturan bersifat kaku. Sedangkan keyakinan kelas itu yang diharapkan timbul dari diri sendiri, yaitu menghormati orang lain, berkomitmen. Kata yang lain berikutnya adalah dilarang melakukan kekerasan. Ini juga mengandung kata yang negatif. Sedangkan keyakinan kelasnya adalah lebih ke keselamatan, menghormati orang lain, dan sebagainya Bapak Ibu. Berikutnya yaitu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini Bapak Ibu ada 5 ya. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia, terutama murid-murid kita, membutuhkan kasih sayang. Kalau penguasaan menurut ini nanti kalau misalnya salah mohon
diluruskan ya Bu ya, diri sendiri gitu. Terima kasih Bu Tuti ya. Ya, jadi penguasaan itu kebanggaan terhadap diri sendiri. Ini lebih kita mudah memaknai arti kata penguasaan. Berikutnya adalah kesenangan. Jadi setiap siswa kita juga membutuhkan kesenangan-kesenangan seperti rasa humor, rasa ingin bersenang-senang dengan temannya. Berikutnya adalah kebebasan. Setiap anak itu butuh kebebasan. Jadi kita tidak seharusnya mengekang mereka dengan peraturan-peraturan yang bersifat kaku itu Bu. Yang terakhir adalah bertahan hidup. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang mendasari sebuah perilaku manusia itu sendiri, terutama murid-murid kita di kelas. Mereka melakukan suatu perilaku yang mungkin menyimpang, mungkin kita melihatnya sebuah perilaku yang menyimpang, tapi di balik itu ada kebutuhan-kebutuhan dasar mereka yang ingin mereka capai sebenarnya seperti itu. Nah, yang kelima materi kita adalah posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5 tadi ya, Bapak Ibu sudah dijelaskan. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat memantau, dan yang kelima adalah manajer. Berikutnya, ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata ini hanya sebuah ilusi ya Bapak Ibu. Karena sebenarnya yang bisa mengontrol murid adalah dirinya sendiri. Kita tidak bisa memaksakan hak orang lain. Berikutnya 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu ada motivasi di sini, kemudian ada identitas gagal, identitas berhasil sukses dengan kontrol diri. Ini berdasarkan 5 kontrol. Yang pertama penghukum. Guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sedangkan posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, ibu kecewa. Nah, berikutnya, jika posisi kontrol guru sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sedangkan posisi pemantau menghitung dan mengukur. Sedangkan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan posisi kontrol seorang guru ketika menghadapi sebuah penyimpangan disiplin positif ya Bapak Ibu. Penyimpangan sebuah perilaku. Nah, di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, dan diharapkan kita ada posisinya di manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian juga bagaimana caranya agar bisa memperbaiki keadaan. Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol atau pilihan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan dari awal, tujuannya adalah mungkin untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sedangkan teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, ini stimulus respons. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang merasa kalah ketika melakukan sesuatu hal, tapi kita kembalikan kepada kelompoknya, Bapak Ibu. Berikutnya, nah, Anda berada di posisi kontrol mana, Bapak Ibu? Mungkin saat ini kita masih berada di posisi kontrol yang lain sebelum kita memahami apa itu restitusi, ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya pertanyaan-pertanyaan. 1. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini merupakan posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kita dalam posisi kontrol yang mana? Pembuat rasa bersalah, penghukumkah, ataukah pemantau, ataukah teman, ataukah manajer, Bapak Ibu? Monggo berpendapat biar tidak ngantuk. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat rasa bersalah menurut saya. Terima kasih Bu Eka. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrol di mana Bapak Ibu kira-kira? Monggo. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah penghukum, membuat rasa bersalah, pemantau, manajer? Penghukum. Oke. Berikutnya, ayolah lakukan demi ibu apa? Ini merupakan posisi kontrol yang mana, Bu? Teman. Oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini yang mana, Bu? Manajer kah? Pemantau kah? Oh ya, pemantau. Berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisi kontrol yang mana, Bu? Sebuah pertanyaan betul sekali, manajer. Berikutnya yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini apa ini? Apakah pemantau, Bapak Ibu, teman, pembuat rasa bersalah, atau yang mana, Bapak Ibu? Penghukum. Oke, kita cek jawabannya apakah sudah. Nah, yang pertama membuat orang merasa bersalah, betul. Yang kedua penghukum. Yang ketiga teman. Yang terakhir penghukum. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan jawaban yang sesuai. Berikutnya, ya terima kasih Bapak Ibu atas materi yang sudah saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan hari ini dapat Bapak Ibu maknai, dapat Bapak Ibu pahami bersama. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau masih bertanya atau mungkin memberikan sedikit refleksi tentang kegiatan kita hari ini. Monggo, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Siapa yang akan memberikan refleksi hari ini? Monggo, Pak Ali. Dari tadi diam sekali Pak Ali. Ini Pak Misbah juga nggak pernah. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahagia yang sangat luar biasa ya pada kesempatan hari ini ya, alhamdulillah saya banyak sekali pengetahuan baru ya terkait dengan budaya positif ya. Tentunya saya sebagai seorang guru ya tentu tidak lepas dari yang namanya pemberian ya budaya yang positif ya terhadap anak-anak saya Ibu ya, terutama tadi ya dalam menyikapi hal-hal yang terkait dengan tingkah laku anak ya. Itu ada kalanya anak itu yang ada yang tidak mematuhi tata tertib ya, kemudian ada yang seenaknya sendiri, ada yang membuat jengkel ya, membuat saya marah. Itu juga yang namanya anak mempunyai karakter yang unik Bu, yang bermacam-macam atau beraneka ragam. Nah, di situ tadi dari penjelasan Bu Lucy ya, akhirnya saya memahami bahwa
Di situ ada beberapa hal yang memang perlu kita sikapi, yang perlu kita lakukan ya dalam yang menyikapi anak yang memang melanggar aturan, memang membuat terasa jengkel ya. Itu kita jadi tahu ya, sebaiknya memang posisi manajer lah yang sangat cocok ya, sangat tepat ya untuk diterapkan pada anak-anak kita ya, karena di situ dengan posisi manajer ya kita yang pertama dengan mengatasi permasalahan yang ada pada anak ya, anak diajak ya untuk menggali informasi, kemudian diajak untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang sudah mereka buat Ibu. Ya mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Ya terima kasih, salam dan bahagia Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ali yang sudah memberikan refleksi kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah kegiatan ini sudah berjalan dengan baik. Bapak Ibu sudah memberikan komentarnya. Semoga kegiatan hari ini bisa menambah sedikit wawasan kita dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kelas kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.